Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Kolose pasal pertama ayat 11 yang berkata demikian. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus adalah hikmat dan kekuatan Allah yang sanggup memindahkan kita dari maut kepada kehidupan kekal. Tidak ada kekuatan manapun yang demikian sanggup memindahkan manusia dari kebinasaan kepada hidup kekal, hanya Yesus saja. Dan dalam ayat pembacaan kita ketahui bahwa saat jemaat Kolose menerima Yesus, Rasul Paulus juga berharap agar jemaat tidak hanya menjadi percaya, tetapi Rasul Paulus juga berdoa agar jemaat diberi kemampuan untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Sebab bila tidak mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, akan mudah bagi kita tersesat, karena kita termasuk golongan Kristen kanak-kanak. Dijelaskan dalam Efesus pasal 4 ayat 14. Melainkan menjadi orang Kristen yang kokoh, serta bertumbuh ke arah Kristus, serta menjadi serupa dengan Yesus, seperti yang tercatat dalam Efesus 4 ayat 15. Bagaimana caranya agar mengetahui kehendak Allah yang sempurna? Cara untuk mengetahui kehendak Allah yang sempurna adalah dengan mencintai kebenaran firman Tuhan, serta merenungkan firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 119 ayat 97, pemazmur dalam segala aktivitas, ia selalu mengaitkan dengan firman Allah. Orang yang mencintai firman, tapi ngobrol, tidur sampai main handphone dalam beribadah, maka ia berdusta. Orang yang cinta akan firman pasti menikmati firman Allah, serta peka kepada firman Allah, yaitu kehendak Tuhan, bukan abaikan firman Tuhan. Mazmur pasal 119 ayat 97, ayat ini muncul karena ada pengalaman pribadi. Perhatikan Mazmur 119 ayat 67. Pemazmur menuliskan ketika ia menyimpang dari firman Tuhan, maka ia tertindas. Tindasan yang ia alami menyadarkan kita, dan juga Daud, bahwa Daud sudah keluar dari firman Allah. Inilah orang yang peka terhadap firman Allah. Banyak orang percaya yang alami ujian, pencobaan, masalah, dan kesulitan, membuat pemazmur sadar bahwa ia telah menyimpang dari jalan Allah. Tetapi orang yang berpegang pada firman Allah akan kembali kepada jalan Tuhan. Pemazmur mengisahkan pengalaman daripada Raja Daud. Dan dalam 1 Samuel pasal 19-26,
Pasal-pasal ini menceritakan bagaimana Saul berusaha menangkap dan membunuh Daud, sehingga membuat Daud ketakutan, bahkan membuat Daud menyimpang dan keluar dari jalan Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 27 ayat 1, titik di mana Daud berpikir bagaimana kondisinya yang akan binasa karena Saul. Oleh karena itu Daud menyimpang dengan bekerja untuk Akis atau Raja Filistin. Ia adalah raja kota dan musuh orang Israel. Yang kedua, Daud bekerja dengan berbohong. 1 Samuel 27 ayat 8-12, Daud bekerja untuk Akis dan melawan musuh Filistin. Tetapi semuanya bohong sebab ia sudah menyimpang. Namun karena kasih Allah, Allah tidak mau Daud tersesat. Maka dari itu Tuhan membawa Daud dalam tindasan agar berbalik kepada Tuhan. Daud di-PHK atau diberhentikan. Dalam 1 Samuel 29, Daud dikirim pulang. Dan atasan Akis berkata dalam 1 Samuel pasal 29 ayat 3, Daud dianggap tidak berguna di hadapan panglima Filistin. Dan saat sampai di Siklag, Daud kehilangan istri serta anak-anak karena Siklag tempat mereka tinggal dibakar oleh orang Amalek. 1 Samuel pasal 30 ayat 6 bagian A, Daud akan dilempar oleh 600 tentara sebab perkara besar dalam hidupnya. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 dan 2, mereka adalah orang yang dididik oleh Daud. Namun saat mengalami tindasan, mereka mau membunuh Daud. Lalu respon Daud adalah, ia menguatkan hatinya kepada Tuhan. Daud melekat kepada Tuhan dengan mencari hadirat Tuhan. Dan Tuhan berkemurahan. Dalam 1 Samuel 30 ayat 8, Tuhan berfirman untuk menyerang. Tuhan tidak biarkan Daud. Ia diberikan kemampuan untuk mengetahui kehendak Tuhan. Maka Tuhan membuka jalan, yaitu bertemu dengan hamba orang Amalek dari Mesir. Ia budak orang Amalek yang dibuang karena ia sakit dan sudah 3 hari tidak makan. Ketika Daud dan kelompoknya berjumpa dengan budak ini, dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 11-16, ia memberitahu jalan kepada orang Amalek, serta berjumpa orang Amalek untuk merebut kembali apa yang hilang. Dan dengan penyertaan Tuhan, orang Amalek dikalahkan oleh Daud, sehingga dalam penindasan Daud semakin diberkati. Mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, dan melakukan kehendak Allah dengan taat seperti Daud, maka Tuhan tidak hanya memulihkan kondisi rohani Daud, tetapi juga memulihkan kondisi jasmani, ekonomi, dan materi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini, menegaskan kepada kita bahwa kekuatan sejati untuk menghadapi segala tantangan hidup datang dari Allah melalui kuasa kemuliaan-Nya yang bekerja di dalam kita. Hanya melalui Yesus Kristus, hikmat dan kekuatan Allah, kita dimampukan untuk berpindah dari kematian kepada kehidupan kekal. Namun iman yang sejati tidak berhenti pada percaya saja, melainkan harus diiringi dengan pengenalan yang benar akan kehendak Allah yang sempurna, yang hanya dapat dicapai dengan mencintai, merenungkan, dan hidup di dalam firman Tuhan. Seperti jemaat di Kolose yang didoakan Paulus agar diberi kekuatan dan ketekunan dalam menanggung segala sesuatu, begitu pula kita dipanggil untuk menjadi orang percaya yang bertumbuh dalam kedewasaan rohani, tidak terombang-ambing seperti anak-anak rohani. Pengalaman Daud yang sempat menyimpang dari jalan Tuhan karena tekanan dan ketakutan menjadi cermin bagi kita bahwa setiap penyimpangan dari firman Tuhan membawa kepada penderitaan, tetapi kasih dan kemurahan Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya tersesat terlalu jauh. Justru melalui penindasan, Tuhan membuka mata dan hati Daud untuk kembali melekat kepadanya. Dengan mencintai firman, berserah dalam doa, dan mendengar suara Tuhan, Daud bukan hanya dipulihkan secara rohani, tetapi juga dipulihkan secara jasmani, bahkan diberkati lebih lagi. Hal ini mengajarkan bahwa ketika kita setia dan taat kepada kehendak Tuhan, maka Tuhan sanggup memulihkan setiap aspek kehidupan kita,
dan membawa kita masuk dalam rencananya yang sempurna. Oleh sebab itu, mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dan penuntun hidup, agar kita dapat berjalan dalam kehendak Tuhan dan mengalami penyertaan serta pemulihan yang penuh seperti yang dialami oleh Daud. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang ajaib dan mulia. Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami, oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan kami berjalan dalam kegelapan dan kesesatan, tetapi melalui firman-Mu, Engkau menuntun kami kepada jalan yang benar. Ajarlah kami untuk senantiasa mencintai firman-Mu, merenungkannya siang dan malam, serta peka terhadap suara-Mu, agar kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Seperti Daud yang kembali kepadamu dalam penindasan dan mengalami pemulihan, kami pun mohon agar Engkau memulihkan hidup kami, baik secara rohani, emosional maupun jasmani. Kuatkan kami dalam menghadapi ujian dan tantangan hidup, dan mampukan kami untuk taat serta setia melakukan kehendak-Mu. Pimpin kami dengan roh hikmat dan pengertian, agar kami tidak hanya mengenal kehendak-Mu, tetapi juga hidup di dalamnya dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta Tuhan beri jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi
dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.